Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari salah satu contoh soal IC, yakni tentang teori dalam cara kerja enzim. Jadi contoh soalnya misal jelaskan cara kerja enzim secara singkat pada teori A, teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori, kemudian yang B, teori cocok yang terinduksi atau induced fit teori. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan diluangkan waktunya sejenak untuk subscribe, kemudian like. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, silakan tuliskan di kolom komentar dan silakan juga untuk di-share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Oke. Kita mulai ya menjawab tentang soal ini. Kita jawab satu persatu karena di soal ini tidak diminta untuk memberikan perbedaan, maka kita tidak perlu menjawabnya dalam bentuk tabel ya. Jadi memang tabel itu sangat efektif jika sebuah soal IC itu pertanyaannya adalah tentang perbedaan atau persamaan. Itu sangat bagus kita menjawabnya dengan menggunakan tabel. Akan tetapi jika disuruh memaparkan atau menjelaskan seperti ini, maka dalam bentuk poin-poin saja jawabannya silahkan, atau kalian tambahkan dengan gambar juga akan jauh lebih baik. Di sini kita akan pelajari kembali ya tentang apa itu teori gembok dan anak kunci agar kemudian kalian nanti bisa menjawab. Jadi teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Jadi di gambar ini terlihat bahwasanya ini adalah enzim, kemudian ada substrat. Substratnya ini di sini saya contohkan ada dua bentuk substrat ya. Ada yang lancip berbentuk segitiga, ada yang setengah lingkaran, dasarnya bulat. Nah, kita lihat sekarang pada enzim ini ada bagian lekukan. Inilah yang disebut sebagai sisi aktif dari enzim. Jadi sisi aktif dari enzim ini adalah lokasi spesifik pada enzim tempat nanti enzim berikatan dengan substrat. Tidak di sembarang tempat, tetapi di tempat-tempat spesifik tersebut. Itulah yang disebut sebagai sisi aktif. Nah, sekarang kita perhatikan sisi aktifnya bentuknya dasarnya adalah setengah lingkaran seperti ini ya. Berarti yang kira-kira cocok itu substrat yang bentuknya segitiga atau yang setengah lingkaran. Jelas ya. Yang cocok pasti adalah yang ini. Sehingga kalau kita gambar lebih lanjut, ketika enzim berikatan dengan substrat yang cocok ini, maka kemudian akan terbentuk kompleks substrat enzim atau SE, atau kalian balik juga nggak apa-apa, kompleks enzim substrat ES. Sehingga memang sisi aktif enzim ini bentuknya tetap, jadi dia kaku ya, tidak bisa sembarangan substrat bisa menempel pada sisi aktif atau berikatan dengan sisi aktif dia, kecuali jika substrat tersebut memiliki struktur kimia, memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktifnya enzim tersebut. Sehingga akhirnya ini kan klop toh, cocok. Nantinya setelah terbentuk kompleks substrat enzim akan dihasilkan enzim dan produk. Jadi enzim kembali utuh seperti semula, substrat akan berubah menjadi produk. Jadi misalkan saja contohnya adalah substratnya ini senyawa disakarida maltosa, enzimnya ini adalah maltase. Maka misal ini adalah fruktosa, oh ini sukrosa misalnya, maka yang bisa berikatan dengan sisi aktif enzim maltase adalah maltosa. Jelaskan akan membentuk kompleks substrat enzim maltosa maltase. Nah, nantinya akan dihasilkan produk, yakni untuk setiap satu maltosa akan diubah menjadi 2 glukosa. Jadi ini masing-masing adalah glukosa. Enzimnya tetap, yakni maltase, tidak ikut bereaksi. Enzim maltase inilah kemudian nanti digunakan kembali untuk mengkatalisis maltosa yang selanjutnya. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini,
pada teori gembok dan anak kunci, enzim digambarkan sebagai gembok ya, sedangkan substratnya digambarkan sebagai anak kunci. Sama seperti gembok dan anak kunci pintu itu ya, tidak sembarangan anak kunci bisa digunakan untuk membuka gembok, dan agar anak kunci tersebut bisa membuka gembok maka kan harus masuk ke dalam lubang gembok ya. Nah, itulah yang disebut sebagai sisi aktif. Nah, sisi aktif enzim bersifat tetap, sehingga hanya substrat yang sesuailah yang bisa berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut untuk membentuk kompleks substrat enzim yang selanjutnya akan berubah menjadi produk dan enzim. Ini untuk teori yang pertama, yakni teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua, yakni teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori, atau mungkin ada beberapa namaan lain dalam bahasa Indonesia ya. Silahkan, intinya adalah induced fit teori. Nah, dari gambar ini kita akan mempelajari kembali sebelum nanti kita simpulkan ya poin-poinnya seperti apa. Kita punya enzim. Coba perhatikan sisi aktifnya bentuknya adalah melengkung. Hanya saja melengkungnya datar atau melengkungnya dangkal ya. Kita punya dua macam substrat, yang bentuknya segitiga sama bentuknya yang melengkung juga tapi melengkungnya dalam. Nah, kalau kita melihat di teori gembok dan anak kunci tadi, kan harusnya yang cocok adalah yang substratnya bentuknya melengkung. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, enzimnya kan melengkungnya datar nih, melengkungnya dangkal ya, sedangkan kalau substratnya melengkungnya dalam, maka kan tetap tidak cocok. Akan tetapi enzim-enzim yang bekerja secara induced fit ini, sisi aktifnya punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Oke, jadi kalian bisa melihat bahwasanya sisi aktif yang awalnya bentuknya adalah melengkung dan dangkal, sekarang sisi aktif ini sudah menyesuaikan dengan bentuk substrat. Jadi ini kalau saya tuliskan dia adalah sisi aktif yang sudah menyesuaikan diri. Dengan apa? Menyesuaikan diri dengan substrat. Untuk substrat ya, akan tetapi dengan catatan enzim tersebut bisa menyesuaikan bentuk dari sisi aktif enzimnya terhadap bentuk substrat jika bentuk substrat tersebut masih memiliki kemiripan gitu ya dengan bentuk sisi aktif enzim. Jadi antara segitiga dengan setengah lingkaran ini yang lebih mirip itu kan yang setengah lingkaran. Berarti dia kayak semacam mau berkompromi tetapi ya enggak 100% gitu ya. Masih ada sedikit kecocokan. Jadi dia dikatakan sebagai kecocokan yang terinduksi, cocok, akan tetapi perlu upaya, perlu usaha terlebih dahulu, perlu induksi atau rangsangan terlebih dahulu. Itulah maksudnya. Rangsangannya atau upayanya apa? Jika bentuk substrat itu mirip dengan bentuk sisi aktif enzim yang asli. Sehingga akhirnya ketika sudah menyesuaikan diri, sisi aktifnya akan terbentuk kompleks substrat enzim. Nah, setelah itu akan dihasilkan produk dan enzim kembali ke bentuknya yang semula untuk kembali mengkatalisis reaksi-reaksi yang bisa dia bantu. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, pada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori, sisi aktif enzim bersifat lebih fleksibel dibandingkan pada teori gembok dan anak kunci yang sifat dari sisi aktif enzimnya adalah tetap, tidak bisa berkompromi. Sedangkan kalau yang induced fit ini dia bisa menyesuaikan diri karena memang karakternya lebih fleksibel. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sisi aktif enzim bisa menyesuaikan diri dengan bentuk substrat dengan catatan bentuk dasar dari substrat masih memiliki kemiripan dengan bentuk asli sisi aktifnya enzim. Jadi biasanya enzim-enzim yang bekerja secara induced fit ini adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi reversibel. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.